warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri Lomba Esai Nasional Pekan Raya PDC Semarang tahun 2022 yang saya hormati, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Santi Asmi, finalis Lomba Esai Nasional Pekan Raya PDC Semarang tahun 2022 dari Politeknik Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Lilin dari Limbah Minyak Jelantah sebagai solusi pembangunan ekonomi kreatif di Desa Banjaran, Kabupaten Tegal. Baik, slide selanjutnya yang akan saya bahas pada presentasi esai kali ini yaitu yang pertama, mengenai pembangunan ekonomi kreatif. Apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi kreatif itu? Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sih perwujudan dari pembangunan ekonomi kreatif? Kemudian yang ketiga yaitu mengenai potensi minyak jelantah yang ada di Desa Banjaran, Kabupaten Tegal, yang mana menjadi objek dari pembangunan ekonomi kreatif desa. Kemudian yang keempat yaitu mengenai bagaimana sih pengolahan minyak jelantah tersebut menjadi lilin sebagai solusi pembangunan ekonomi kreatif desa. Baik, pada slide selanjutnya, yang pertama yaitu pembahasan mengenai apa itu pembangunan ekonomi kreatif desa. Desa kreatif sendiri merupakan sebuah kawasan yang terletak di wilayah administratif desa atau kelurahan yang masyarakatnya telah mengembangkan produk lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi desa. Ekonomi kreatif sendiri sebagaimana definisi yang dikeluarkan oleh PBB merujuk kepada satu aktivitas atau formulasi gagasan baru serta untuk mengaplikasikan gagasan tersebut pada produk-produk kerja yang original dari seni maupun produk budaya lainnya, karya cipta, fungsional, penemuan sains, dan inovasi teknologi. Hal itu dikutip dari Creative Economy Report tahun 2008. Bagaimana cara untuk mewujudkan dari pembangunan ekonomi kreatif di desa tersebut? Yaitu dengan cara yang pertama, melakukan pelatihan dan pengembangan untuk pelaku ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, memberikan insentif bagi pelaku ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan payung hukum supaya pelaku ekonomi kreatif lebih leluasa dalam melakukan pengembangan transaksi. Kemudian yang keempat yaitu melakukan diversifikasi dan pengembangan di bidang ekonomi kreatif dengan peningkatan kualitas dan kuantitas faktor produksi. Selanjutnya yaitu mengenai potensi limbah minyak jelantah yang ada di Desa Banjaran, Kabupaten Tegal, yang mana menjadi objek dari pengembangan ekonomi kreatif desa. Terdapat beberapa poin yang menjadi alasan saya memilih subtema mengenai pembangunan ekonomi kreatif di Desa Banjaran melalui pengolahan limbah minyak jelantah. Untuk alasan yang pertama yaitu karena di Desa Banjaran sendiri memiliki potensi minyak jelantah yang melimpah dikarenakan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai penjual gorengan tahu aci khas Tegal, yang mana setiap harinya menggunakan minyak sebagai kebutuhan pokoknya. Kemudian, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Indonesia termasuk salah satu negara pengguna minyak sawit terbanyak di dunia, yaitu sekitar 16,2 juta kiloliter per tahunnya, sehingga mampu menghasilkan potensi minyak jelantah 3 juta kiloliter. Masyarakat juga akan terus-menerus menggunakan minyak jelantah tersebut untuk dikonsumsi sehari-hari. Hal ini tentu akan berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, dimulai dari penyakit gatal pada tenggorokan sampai dengan menimbulkan penyakit kanker. Kemudian, oleh karena itu
pemerintah Kabupaten Tegal bersama dengan tim Rumah Kutub Sosial telah mengadakan program Desa Tersenyum atau yang biasa disingkat dengan Desa Terima Sedekah Minyak untuk Masyarakat, yang dimana 60%-nya dari minyak yang dikumpulkan masyarakat akan dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian 40%-nya akan diekspor ke luar negeri, yaitu ke Jerman, untuk dijadikan bahan baku biodiesel. Namun pengeksporan minyak jelantah ke Jerman dinilai kurang optimal karena potensi minyak jelantah yang ada di Kabupaten Tegal dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat melalui pembuatan lilin. Dengan terciptanya usaha rumah tangga ini tentu akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Banjaran. Selanjutnya yaitu pengolahan minyak jelantah menjadi lilin melalui program Desa Tersenyum yang akan memudahkan dalam mewujudkan usaha pembuatan lilin menggunakan limbah minyak jelantah dengan memfasilitasi masyarakat sekitar dalam bentuk UMKM yang dapat meningkatkan penghasilan rumah tangga dan pendapatan desa. Dengan terciptanya UMKM berupa pembuatan lilin dan minyak jelantah diharapkan akan mendukung terciptanya gaya hidup masyarakat yang hijau, yaitu memanfaatkan limbah yang dapat didaur ulang dan bernilai produktif. Hasil dari pembuatan lilin ini kemudian dapat dipasarkan melalui online maupun offline. Baik, jadi dari isah yang saya buat, kesimpulannya adalah limbah yang diolah secara kreatif akan berdampak positif bagi masyarakat, baik berdampak bagi lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi. Pembuatan lilin melalui limbah minyak jelantah ini juga akan mengembangkan pola pikir masyarakat menjadi kreatif dan sumber daya manusia di suatu desa akan meningkat. Dengan demikian, kesadaran masyarakat akan limbah pun ikut meningkat dan berusaha untuk selalu menciptakan lingkungan yang hijau. Dan saran dari saya dan pesan dari saya, pengolahan limbah minyak jelantah menjadi lilin belumlah seutuhnya optimal. Masih banyak yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kreativitasnya lagi. Namun, ide pembuatan lilin ini merupakan salah satu ide yang harus dipertahankan, mengingat belum terdapat pembuatan usaha lilin di daerah ini. Dengan potensi limbah yang ada, memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat mengembangkannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.